Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Anissa Mediana. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sekarang kita akan membahas tentang hukum ro. Cara membaca huruf ro terbagi menjadi dua. Yang pertama, tafkhim atau tebal. Nah, di sini dibaca tafkhim ketika berharakat fathah atau dhammah atau mati atau sukun setelah harokat fathah atau dhammah. Kemudian atau mati setelah hamzah wasol atau sebagian fi'il amar. Contoh, aro'aita, ruzikna, alam taroh, wa arsala, turhamun, Quran, irfa'u, irka'u, irham. Oke, hukum ro yang kedua yaitu tarki atau tipis. Dibaca ketika berharokat kasroh atau mati atau sukun setelah harokat kasroh. Contoh, rihlatu, bidurri, fir'aun, miryatu. Nah, selanjutnya yaitu tentang kolkolah. Apa sih kolkolah? Kolkolah berarti memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan kolkolah adalah bacaan lafal dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Kolkolah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kolkolah sugro atau kecil. Suatu lafaz dibaca kolkolah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf kolkolah yang berharakat sukun. Adapun huruf kolkolah ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Contoh kolkolah sugro ketika qaf sukun, ya, lam maqtu'ah, terus to sukun, lam yatmithhunnah. Selanjutnya yaitu kolkolah kubro atau besar. Suatu lafaz dibaca kolkolah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf kolkolah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti, sehingga huruf kolkolah tersebut dibaca sukun. Dibanding kolkolah sugro, cara membaca kolkolah kubro memantulnya lebih kuat atau mantap. Contoh kolkolah kubro, yang pertama dal, du, dal sukun atau du, huwal ghaniyul hamid. Yang kedua, fil amwali wal aulad. Nah, di sini kolkolah atau pantulan memantul. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kolkolah sugro pantulannya kecil sedangkan kolkolah kubro pantulan besar. Dengan contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita membaca surah Az-Zumar ayat 53 secara perkata atau bermufradat. Yang pertama, bismillah. Kul, katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui, ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri, lah, jangan, taknatu,
kalian berputus asa. Min dari rahmatillah, rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Innahu, sungguh dia, huwa, dia, al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Diterjemahkan yaitu, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Selanjutnya surah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an, dan bahwa, laisya, tidak, lil insan, bagi manusia, illa, kecuali atau selain, ma, apa yang, sa'a, ia usahakan, wa'anna, dan bahwasanya, sa'yahu, usahanya, saufa, kelak atau bakal, yuro, diperlihatkan, summa, kemudian, yujzahu, diberi balasan kepadanya, al-jaza'ah, balasan, al-awfa, cukup atau sempurna, wa anna, dan bahwa, ila, kepada, rabbika, Tuhan kamu, al-muntaha, akhir, tujuan atau kesudahan. Terjemahannya yaitu, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah sesudahannya atau segala sesuatu. Selanjutnya surat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima, maka dengan rahmatin, rahmat, mina, dari Allah, lintah, kamu lembut, lahum, bagi mereka, walau, dan sekiranya, kunta, kamu adalah, fadhon, bersikap keras, ghalidho, kasar, al-qalbi, hati, la faddu, tentu mereka akan menjauhkan diri, min, dari, haulika, sekeliling kamu, fa'fu, maka maafkanlah, anhum, dari mereka, wastaghfir, dan mohonkan ampun, lahum, bagi mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fi, di dalam al-amri, urusan itu, faidah, maka apabila, azamtah, kamu membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah, ala, atas atau kepada, Allah, inna, sesungguhnya, Allah, yuhibbu, dia menyukai, al-mutawakkilina, orang-orang yang bertawakal. Terjemahannya yaitu, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, apa hubungannya surat-surat tadi dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal? Mari kita bahas. Yang pertama tentang optimis. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikannya yaitu sifat pesimis. Sifat pesimis yaitu apa? Yaitu sifat yang memiliki harapan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan.
Optimis termasuk sifat terpuji karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat optimis akan semangat dalam menyelesaikan permasalahannya. Jika tidak berhasil, dia akan mencoba kedua kalinya. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis. Yang pertama, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Yang kedua, ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus mau berusaha dan berupaya untuk meraihnya. Contoh-contoh ikhtiar. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Dan terakhir, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Selanjutnya, tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri orang yang bertawakal yaitu kalau usahanya sukses, orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau usaha tidak sukses, orang yang tawakal tidak berputus asa dan tetap berusaha. Contoh sikap optimis. Yang pertama, yakin dengan jawaban sendiri saat ulangan, percaya bisa menang saat mengikuti lomba, berani menyalonkan diri sebagai pengurus kelas atau organisasi dan sebagainya. Yang keempat, yakin mendapat nilai bagus saat ulangan, tidak takut mencoba hal baru, dan berani bersaing secara sehat. Sedangkan contoh sikap ikhtiar, yang pertama berusaha memahami materi yang diberikan guru ketika menjelaskan, kedua banyak berlatih dan belajar sebelum mengikuti lomba, yang ketiga belajar sungguh-sungguh sebelum ulangan, dan keempat berusaha untuk disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Dan selanjutnya contoh sikap tawakal, yang pertama menerima hasil ujian berapapun nilainya setelah belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua selalu bersyukur jika sudah memahami materi dengan baik dan tetap berusaha maksimal jika belum memahami materi yang diajarkan guru. Yang ketiga selalu berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Allah atas usaha yang kita lakukan selama menuntut ilmu. Jadi inti dari materi ini adalah kita harus memiliki sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kita sebagai pelajar wajib memiliki sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal untuk meraih cita-cita kita, karena sejatinya tiga sikap ini tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan agar hidup kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.